Halo, perkenalkan saya Davin Fadil Soekarno dengan NRP 11 2018 044. Saya Kevin Aditya, NRP 11 2018 042. Kami mahasiswa Institut Teknologi Nasional Bandung dari program studi Teknik Elektro akan memberikan 7 tips aman mengenai kelistrikan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan dosen pengajar Insinyur Rustamaji MT. Satu, kerjakan inspeksi visual pada semua perlengkapan listrik portable. Merujuk pada tindakan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan tersebut berfungsi dengan baik, tidak ada kerusakan yang dapat membahayakan, dan memenuhi standar keselamatan listrik. Prosedur inspeksi visual biasanya melibatkan langkah-langkah seperti 1. Periksa fisik secara keseluruhan, termasuk kabel, colokan, dan perangkat. Yang kedua, periksa tanda-tanda kehidupan, seperti lampu, indikator menyala atau suara normal. Yang ketiga, pastikan jika tidak ada kabel terkuplas atau terbuka yang dapat menyebabkan korsleting atau kecelakaan listrik. Kedua, pakai perlengkapan listrik dengan tag yang valid. Berarti menggunakan peralatan listrik yang telah diberi tanda atau label yang sah dan masih berlaku. Pada umumnya, tag atau label ini mencakup informasi terkait keselamatan, pengujian, dan pemeliharaan peralatan listrik. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin terkandung dalam tag atau label. Yang pertama ada tanggal inspeksi terakhir, yaitu menunjukkan kapan peralatan tersebut terakhir kali diperiksa atau diuji. Ini penting untuk memastikan bahwa peralatan tetap dalam kondisi yang aman untuk digunakan. Yang kedua ada informasi identifikasi peralatan, yaitu nama atau jenis peralatan listrik, nomor seri atau identifikasi unik lainnya untuk melacak peralatan secara spesifik. Yang ketiga ada spesifikasi teknis, yaitu informasi terkait daya listrik yang dibutuhkan, batasan penggunaan atau kondisi operasional khusus. Yang keempat ada petunjuk penggunaan atau peringatan khusus, yaitu instruksi penggunaan yang aman, peringatan khusus atau batasan yang harus diikuti. 3. Alat yang rusak ditandai out of service, mengindikasikan bahwa alat tersebut mengalami kerusakan atau cacat sehingga tidak dapat digunakan untuk sementara waktu dan statusnya ditandai sebagai out of service atau luar layanan. Beberapa alasan umum mengapa suatu alat atau peralatan dapat dinyatakan out of service termasuk 1. Kerusakan fisik atau teknis. Peralatan mungkin mengalami kerusakan mekanis atau teknis yang menghambat fungsinya dengan baik. Yang kedua, pemeliharaan rutin atau perbaikan. Peralatan mungkin sedang dalam proses pemeliharaan rutin atau tidak atau diperbaiki untuk memastikan kinerjanya optimal dan sesuai dengan standar keselamatan. Yang ketiga, usia atau ketidakcocokan standar keselamatan. Peralatan mungkin telah mencapai batas usia atau tidak lagi memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Yang keempat, pengujian berkala. Beberapa peralatan mungkin memerlukan pengujian berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap berfungsi dengan baik dan aman. 4. Pada tempat lembab, pastikan semua alat tersambung dengan Ground Fault Circuit Interrupter, disingkat GFCI. Mengacu pada langkah-langkah keselamatan listrik yang diterapkan, khususnya di lingkungan yang memiliki kelembaban tinggi atau kondisi basah. GFCI adalah perangkat proteksi listrik yang dirancang untuk mendeteksi perbedaan arus antara kawat listrik yang berbeda dan secara otomatis memutus daya listrik jika terdeteksi adanya kebocoran arus yang tidak normal. Beberapa poin kunci terkait pernyataan ini adalah 1. Tempat lembab. Merujuk pada area atau lingkungan yang memiliki kelembaban tinggi atau di mana ada kemungkinan air hadir, seperti kamar mandi, dapur, area outdoor yang terkena hujan, dan sebagainya. Kedua, alat listrik, yaitu semua alat listrik yang digunakan di tempat lembab atau berpotensi terkena air harus memenuhi standar keselamatan. Yang ketiga, tertentu. Ground Fault Circuit Interrupter, disingkat GFCI. GFCI adalah perangkat perlindungan listrik yang sangat penting.
Fungsinya adalah mendeteksi perbedaan arus yang menandakan kebocoran listrik dan secara otomatis memutus sirkuit untuk mencegah kejutan listrik atau bahaya lainnya. 5. Jangan ganti fuse dengan kawat. Merupakan peringatan penting dalam hal keselamatan listrik. Fuse atau pelindung lebur atau pengaman lebur adalah perangkat yang dirancang untuk melindungi sirkuit listrik dengan cara memutus arus listrik jika melampaui batas yang ditentukan. Penggunaan kawat sebagai pengganti fuse dapat menimbulkan resiko serius karena kawat tidak memiliki sifat pelindung dan pengaturan yang dimiliki oleh fuse. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Anda tidak boleh mengganti fuse dengan kawat. Pertama, fungsi pelindung. Fuse dirancang untuk menjadi komponen lebur yang akan putus atau terbakar jika arus melebihi ambang batas yang aman. Ini membantu mencegah kebakaran atau kerusakan serius pada peralatan dan sirkuit listrik. Yang kedua, ukuran yang tepat. Fuse dipilih berdasarkan kapasitas arus dan tegangan yang sesuai dengan spesifikasi sirkuit. Menggantinya dengan kawat yang tidak tepat dapat mengakibatkan risiko overcurrent atau arus lebih yang dapat merusak peralatan atau menyebabkan kebakaran. Yang ketiga, berkurangnya risiko kebakaran. Jika arus melebihi batas aman, fuse akan putus dengan aman dan mencegah terjadinya panas berlebih yang dapat menyebabkan kebakaran. Kawat tidak dapat melakukan fungsi ini dan dapat menyebabkan kerusakan serius atau kebakaran. Yang keempat, ketidakstabilan sirkuit. Mengganti fuse dengan kawat dapat membuat sirkuit menjadi tidak stabil karena tidak ada pelindung yang tepat untuk mencegah arus berlebih. Yang keenam, hanya personel berkualifikasi saja yang bisa melakukan perbaikan alat listrik. Menekan pentingnya mempercayakan tugas perbaikan alat listrik kepada individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi khusus dalam bidang listrik. Beberapa alasan mengapa hanya personil berkualifikasi saja yang diizinkan melakukan perbaikan alat listrik. 1. Keamanan, yaitu perbaikan alat listrik melibatkan manipulasi dan interaksi dengan komponen listrik yang dapat menyebabkan bahaya kejutan listrik atau kebakaran jika tidak dilakukan dengan benar. Personel yang berkualifikasi memiliki pengetahuan keselamatan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko ini. Kedua, kepatuhan terhadap standar keselamatan. Personel yang berkualifikasi akan mengikuti pedoman dan standar keselamatan yang berlaku untuk memastikan bahwa perbaikan dilakukan dengan prosedur yang benar dan aman. Ketiga, keandalan peralatan. Peralatan listrik yang rusak atau bermasalah memerlukan diagnosis yang tepat dan perbaikan yang cermat. Personil yang berkualifikasi memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai jenis peralatan listrik dan dapat melakukan perbaikan dengan mempertimbangkan semua aspek teknis. 7. Jangan sentuh kabel listrik yang jatuh atau tergeletak. Memberikan peringatan untuk tidak menyentuh atau mendekati kabel listrik yang berada di lantai atau tergeletak di tanah. Pernyataan ini sangat penting karena dapat melibatkan resiko keselamatan yang signifikan. Beberapa alasan mengapa Anda tidak boleh menyentuh kabel listrik yang jatuh atau tergeletak termasuk: 1. Potensi kejutan listrik. Kabel listrik yang tergeletak atau jatuh dapat menyebabkan bahaya kejutan listrik. Jika kabel tersebut terhubung ke sumber daya listrik dan terjadi kontak dengan tubuh manusia, ini dapat terjadi terutama jika kabel tersebut terkelupas atau rusak. Yang kedua, potensi kabel yang rusak. Kabel yang tergeletak mungkin telah rusak atau terkelupas, meningkatkan risiko kontak langsung dengan konduktor listrik. Menyentuh kabel yang rusak dapat menyebabkan kejutan listrik atau bahkan kebakaran. Kesimpulan dari semua pernyataan tersebut adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan dalam penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan listrik. Dan sarannya adalah jika ada keraguan atau masalah dengan peralatan listrik, segera konsultasikan dengan ahli listrik atau pihak berwenang. Jangan sekali-kali mencoba melakukan perbaikan sendiri.